Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang budidaya lebah madu yang ada di Desa Sotabar. Lebah madu merupakan potensi unggulan Desa Sotabar yang telah dikembangkan oleh kelompok tani Dusun Rokem Timur sejak tahun 2009. Pada tahun 2010, dilirik oleh Dinas Peternakan dan Kehutanan dengan diberi bantuan stup atau kotak sarang lebah madu. Beberapa anggota kelompok tani juga telah dikirim ke luar kota untuk mengikuti pelatihan dan sekolah lapang terkait bagaimana cara budidaya lebah madu. Tujuan daripada pelatihan tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola budidaya lebah madu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Sotabar. Dari awal saya menjabat sebagai Kepala Desa Sotabar telah memiliki komitmen untuk memajukan desa dan mesejahterakan masyarakat. Tidak terkecuali program unggulan kami saat ini adalah mengembangkan Kampung Lembah Madu menjadi sentra lembah madu yang ada di Dusun Rokem Timur. Program ini akan dikembangkan ke dusun lain yaitu Dusun Rokem Barat, Tokur Lao, dan Tokur Daya. Berikut penjelasan singkat tentang lebah madu. Lebah madu memiliki 3 kasta. Yang pertama yaitu lebah ratu. Di setiap sarang lebah hanya akan terdapat 1 ratu lebah di antara koloni lebah yang jumlahnya mencapai 80.000 ekor. Secara genetik, sang ratu bertanggung jawab untuk mengkontribusikan karakteristiknya pada lebah lainnya yang terdapat di sarang. Oleh karena itu, lebah yang terdapat di sarang sudah pasti terbentuk dari elemen dasar yang sama-sama dengan sang ratu lebah. Kasta yang kedua yaitu lebah jantan. Lebah jantan merupakan anggota koloni dari kehidupan sosial lebah madu yang berasal dari telur-telur yang tidak dibuahi. Jumlah dalam koloni berkisar dari beberapa puluh sampai beberapa ratus ekor. Ukuran tubuh lebah jantan lebih besar dari lebah pekerja, tetapi lebih kecil dari lebah ratu. Lebah pejantan adalah satu-satunya lebah jantan yang terdapat di sarang lebah dan hanya bertugas untuk membuahi sang ratu lebah. 16 hari setelah ratu lebah yang baru terlahir, ia terbang ke tempat lebah jantan yang telah menunggu kedatangannya. Setelah membuahi sang ratu, lebah jantan ini kemudian mati. Kasta yang ketiga yaitu kasta lebah pekerja. Lebah pekerja merupakan kelompok yang jumlahnya paling besar dalam koloni. Sama halnya dengan lebah ratu, lebah pekerja juga berasal dari sel telur yang dibuahi. Dalam satu koloni lebah madu cerana, jumlahnya bisa mencapai 30.000 ekor dan 60.000 ekor pada koloni mellifera. Lebah pekerja adalah lebah betina yang organ reproduksinya tidak berkembang sempurna dan tidak dapat menghasilkan telur pada kondisi normal. Sedangkan kategori lebah pekerja ada 3 kategori. Yang pertama, lebah perawat. Lebah perawat adalah lebah pekerja yang khusus merawat ratu lebah dan anak-anaknya atau larva. Mereka bertanggung jawab untuk memproduksi royal jelly serta memberi makan sang ratu dengan royal jelly. Kategori yang kedua yaitu lebah pencari. Lebah pencari adalah lebah pekerja yang mencari sumber-sumber polen, nektar, dan propolis. Ketika mereka menemukan sumber makanan yang terbaik, mereka akan kembali ke sarang dan menginformasikannya kepada lebah pengumpul. Kemudian, lebah pengumpul pergi untuk mengumpulkan makanan tersebut. Kategori yang terakhir yaitu lebah pengumpul. Ketika mengumpulkan polen dari bunga-bunga, lebah pengumpul hanya akan mengunjungi tipe bunga yang sama hingga semua polen habis terkumpul. Pada saat lebah mengumpulkan polen, ia juga mencampurkannya dengan sedikit madu dari mulutnya dan kemudian membentuk gumpalan polen yang akan disimpan dalam kantong yang terdapat di kaki lebah. Itulah tadi pemaparan tentang Kampung Lebah Madu Desa Sotabar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.